Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan nasional. Dosen pengampu oleh Ibu Kusnul Khotimah MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Septianingrum dari Prodi Pendidikan Matematika. Indikator pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan. 2. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional. 3. Menjelaskan apa sajakah program dan pengelolaan pendidikan nasional di Indonesia. 4. Menjelaskan apa sajakah jenis lembaga nasional di Indonesia. 5. Menjelaskan upaya apakah yang dilakukan untuk membangun pendidikan nasional di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke indikator pertama, yaitu pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan itu? Dilansir dari banyaknya beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atas kemajuan yang lebih baik. Ya, indikator kedua yaitu sistem pendidikan nasional. Ada berapakah macam sistem pendidikan nasional di Indonesia? Ada 5, yaitu 1. Sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka, sistem pendidikan beragam, sistem pendidikan yang efisien dan mengelola waktu, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan waktu. Program dan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan atau manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan pengembangan segala upaya di dalam mengatur sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien, efektif, dan produktif. Apa sih tujuan dari pengelolaan pendidikan? Tujuannya yaitu sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi, dan merevisi kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Selain itu, pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar 9 tahun. Dasar dalam pengelolaan pendidikan. Jenis pengelolaan pendidikan didasarkan pada tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan yang didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 9. Program pendidikan yang termasuk pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Lalu, apa sih program-program pengelolaan pendidikan yang sudah dijalankan oleh pemerintah saat ini? Yaitu 1. Pembiayaan pendidikan, 2. Digitalisasi pendidikan sekolah, 3. Sekolah penggerak dan guru penggerak, 4. Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, 5. Revitalisasi pendidikan vokasi, 6. Program Kampus Merdeka, 7. Pemajuan bahasa. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan secara formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi yang bersifat umum atau khusus. Jenis-jenis pendidikan. Pendidikan formal atau biasanya disebut dengan pendidikan yang ditempuh di sekolah seperti SD, SMP, dan SMK. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan non-formal. Adalah pendidikan yang fokus pada bidang kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi di dalam keluarga. Fungsi laten sebagai pendidik adalah mengurangi pengendalian orang tua, keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan, seperti sekolah, dan mengurangi pengendalian orang tua, karena yang berperan saat pengajaran dan pendidikan sekolah adalah guru. Mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharapkan mensosialisasikan kepada para
anak didik untuk menerima perbedaan status di masyarakat. Sekolah diharapkan menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Yang ketiga yaitu memperpanjang masa remaja. Sekolah memungkinkan diperpanjangkan masa remaja dan penundaan masa dewasa agar tidak cepat menikah atau menikah di usia dini. Upaya pembaruan pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pembaruan pendidikan? Pembaruan pendidikan adalah upaya secara sadar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaksana, pengamat, dan pengembang pendidikan untuk mengubah ide dan gagasannya menjadi lebih baik sehingga proses kegiatannya belajar dapat berjalan secara efektif, efisien, di mana peserta didik mampu beradaptasi dengan kegiatan pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kehidupan dunia nyata atau lingkungan hidup dan perkembangan teknologi. Jenis-jenis upaya pembaruan pendidikan. Yang satu yaitu pembaruan landasan yuridis, 2. Pembaruan kurikulum dan perangkat penunjang, 3. Pembaruan struktur pendidikan atau pola masa studi, 4. Pembaruan tenaga kependidikan. Terima kasih, cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan, namun apabila saya menjawab kurang pas mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.